Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan berkah bacaan ayat suci Al-Quran tadi mampu menerapkan jiwa dan hati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz Mulyadi SPDI diucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menginjak acara yang kelima, marilah sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Petukangan Utara, kepada Bapak Sofwani SIP MSI dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, yang saya hormati yang terhormat Al-Ustaz Abdul Khair Nawi selaku bersama kita pada pagi hari ini. Kita doakan Bapak Ibu semoga beliau sehat selalu. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Mubarak sekaligus Ketua DMI Kelurahan Utara, sahabat saya Bapak Kiai Sadifuddin Jumri MAG, kita doakan semoga beliau masuk surga. Yang saya hormati Dewan Nazir Masjid Al-Mubarak Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Haji Nur Hasan, dan kita doakan orang tua kita semoga beliau panjang umur dan sehat selalu. Yang saya hormati tadi kalau kita Pak Mulyadi, Pak Mulyadi, Pak RW, Dewi Supriyadi. Ini yang Supriyadi orang yang yang satu lagi satu Ridi. Semuanya Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, teman-teman, ya Ustaz Al-Baik, para baik yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat terhadap saya. Para jamaah, ibu-ibu semua, nama-nama kita panjatkan ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada pagi ini berkat rahmat hidayah Allah dan beliau kita bisa berkumpul bersama di sini. Ini jamaahnya ini dikuasai ibu-ibu nih banyak, atas bawah ibu-ibu banyak banget. Yang punya ridho surga nih. Semoga ibu sehat semua ya. Ini lipstick dari subuh atau gimana nih? Cantik-cantik semua ini Pak RW warga. Bapak Ibu, saya nggak banyak-banyak berkalam, nanti ada wakil kita Pak Abdul Baik bersama tentang agama. Terkait saya dengan pemerintah saja. Yang pertama saya kutip tadi saya singgung ibu-ibu ya, termasuk bapak-bapak. Saya titip generasi penerus kita ya. Yang pertama jauhkan, kita kontrol anak-anak kita kontrol generasi kita mulai dari orang tuanya masing-masing dulu. Jangan tidak dikontrol anak-anak kita. Nanti ketika sudah terlibat yang namanya narkoba, sudah terlibat yang namanya pinjol, ya terlibat namanya judo, terus lagi belum lagi tawuran Pak, belum lagi prostitusi online, gitu. Kalau juga dijalik, gitu. Semoga kita semua dijauhkan dari itu semua. Terus wilayah Petukangan Utara juga terhindar dari bencana. Amin. Nah, ini kita perlu Bapak Ibu semua
memperhatikan generasi penerus kita. Terus yang kedua, saya mau coba doain ibu aja biar para masuk surga semua sehat selalu. Terus guru-guru kita doakan semoga beliau juga sehat selalu, ada generasi penerusnya. Karena wilayah kalau nggak ada tokohnya, nggak ada guru agamanya, itu gersang, kita bingung mau kemana gitu. Jadi itu aja dari saya ya. Semoga semua yang ada di sini semoga anak-anaknya pada sehat semuanya ya, betul-betul dilapangkan. Terus juga ini Desember Maulid Pak kapan aja ya, alhamdulillah berjalan terus ya, jangan ditinggalkan syarat-syarat yang bagus seperti ini gitu. Yang niatnya baik, tujuannya baik, ya pasti akhirnya akan kebaikan juga ya. Itu ya dari saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf nanti Pak Ustadz kalau ceramah saya harus mendahului karena masih ada satu lagi nih kegiatan. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Maaf ya, iya, maaf. Demikian sambutan dari Bapak Lurah kita, Bapak Hari Masih beli ya? Terima kasih dan ucapan dan jalan Pak selamat sampai tujuan dan pulang. Hadirin jamaah kaum undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya yaitu acara yang kelima, tausiah agama, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Khair Nawawi, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Khair Nawawi dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lakinya semangat, orang perempuannya kayak udah jam berapa Ibu? Dari jam 6. Ibu-ibu setengah jam lagi kuat nggak? 30 menit aja nemenin saya. Insya saya pengen jawabannya yang jawab dengan semangat, insya Allah semua urusannya lancar. Yang jawab dengan semangat, insya Allah urusannya beres, panjang umur, sehat afiat. Yang jawabannya lemes, mudah-mudahan lakinya dapat jodoh lagi. Hanya kalau jawabnya pelan-pelan, orang laki sih sudah sedikit lagi namanya Allah ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya utang lunas semua. Dan yang paling gede utangnya paling banyak. Khair insyaallah semuanya baik. Bismillahi masya Allah. La yasukul khair illallah. Bismillahi masya Allah.
la yasriqu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin falinallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghafirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ibu kalau dengar nama Mim, Ha, Mim pakai tasdid, ada dal, dibaca Muhammad. Awas yang kata sholawat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abkhulun nas man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling pelit itu kalau punya duit dipinjam nggak dikasih, diminta apalagi nggak dikasih, itu pelitnya biasa. Pelitnya biasa. Tapi kalau nama Nabi Muhammad, kagak buru-buru sholawat, mulutnya mengem, artinya mati, kagak sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul Nas, itu manusia yang paling buruk. Dan bisa jadi ketika nanti masuk ke dalam surga, orang tersebut tidak ketemu sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah, ada 3 orang yang Nabi nggak lihat wajahnya, atau orang itu nggak lihat wajah Nabi. Salah satunya adalah man iza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang kalau disebut nama Nabi Muhammad mulutnya diem baik, agak buru-buru selawat. Jangan-jangan bukan alat majlis, jangan-jangan bukan ibu-ibu majlis taklim. Karena kalau di majlis taklim biasanya orang kalau dengar nama Nabi Muhammad langsung bersalawat. Minimal hatinya bangun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asik nih ya, maulid di masjid enak ya. Tadi udah baca salawatan ya. Alhamdulillah. Emang maulid itu kudu gila. Maulid itu kudu gila. Nanti kita sampaikan tema kita adalah gembira dengan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'azza wa jalla fi mahkam tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man ahabba an yakuna habiban lil habib falyuksir min as-salati 'alal habib. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarramun, segenap para alim, para asatidz, para tuan-tuan guru, bil khusus orang tua kita yang hadir pada hari ini di tempat yang mulia dan berkah ini. Kita doakan semua orang tua kita yang di depan, orang tua kita yang di belakang, guru-guru kita semuanya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat,
dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mubarak wa nafsu bi dzikrihi ketua DKM kita Bapak Kiai Haji Syarifuddin Zuhri MAD, panjang umur sehat afiat. Dan tuan-tuan guru semuanya yang tidak dapat Al-Fakir disebutkan namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi ta'zim penghormatan Al-Fakir semuanya kepada tuan-tuan guru. Teriring doa, semoga pagi menjelang siang ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Insya Allah berkumpul lagi kita di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di tengah acara kita turun hujan. Alhamdulillah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara doa-doa yang mustajab, di antara doa-doa yang langsung tembus kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa yang dipanjatkan ketika sedang turun hujan. Tadi waktu turun hujan pada malam minggu, langsung doa ya. Doanya sudah ada status tuh, Allahumma sholli wa nafi'an. Padahal kali kedua mintanya, ya waktu turun hujan minta, ya Allah nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya Allah berikan kami kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Hasil acara kita ini insya Allah tambah berkah. Turun hujan, tanda Allah itu sama kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kita semua berkumpul di rumah Allah, hadir dalam acara majelis maulid. Saya tanya sama bapak-bapak, kalau jawabannya lepas jangan heran. Ya, bapak-bapak senang hadir di majelis maulid. Ibu-ibu senang hadir di majelis maulid. Alhamdulillah. Orang yang hadir di majelis maulid pasti akan mendapatkan dua hal. Apakah itu berkat? Dari bungkus tadi saya ingat. Ya. Ini masih utuh sudah sini. Ini masih utuh juga. Orang perempuan mana berkatnya? Tidak pada masuk. Asal. Berarti panitianya sukses, ya, karena ibu-ibunya kebahagiaan. Jadi orang yang hadir di majelis maulid pasti dapat dua. Yang pertama berkat, berat-berat diangkat. Yang kedua berkah. Siapa manusia pertama yang dapat berkah dengan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang tahu langsung disebut. Siapa manusia pertama yang dapetin berkahnya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Disebutkan di dalam Al-Quran, surat yang paling pendek yang kita gampang bacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Cilaka dua tangannya Abu Lahab. Kenapa cilaka? Oh, Nabi lagi dakwah, lagi ngajakin orang supaya nyembah Allah. Kan dakwah itu sekarang masya Allah. Dari dulu dakwah itu susah. Ngajak orang kumpul ya, kumpul, kenalin Allah yuk, kenalin Nabi yuk, ibadah yuk, itu susahnya kita. Sampai sekarang. Ini saya yakin nih kalau maulid segini banyaknya berarti kalau lagi ngaji sampai keluar yang rame di luar semua. Jadi emang dari dulu tuh dakwah susah. Nabi waktu dakwah ngajakin orang kenal sama Allah, pamannya Abu Lahab datang nyaut marahin. Ya Muhammad, tabbat laka alihada jama'atana. Muhammad, kirain kumpulin orang di sini
mau ngajak makan, kagak taunya ngajak nyembah Tuhan, Tuhan yang kagak kelihatan. Kata Abu Lahab, kami sudah punya Tuhan, Tuhan kami banyak. Ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, 400 berhala Tuhan-Tuhan kami di sekitar Ka'bah. Kamu ngajak kami buat nyembah Tuhan yang kami kagak lihat. Tabban laka, cilaka engkau hai Muhammad. Allah balas langsung, tabat yada Abi Lahab wa tabba. Abu Lahab yang cilaka, nunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pejabat, jagoan, jangan mentang-mentang punya power, mentang-mentang punya pengaruh, mentang-mentang punya kuasa, nunjuk kiai, nunjuk habib, apalagi sampai marah-marahin, hati-hati, tabat, ente yang celaka. Jadi jelas, Abu Lahab dalam nas Al-Quran cilaka dan bakal masuk dalam neraka jahim selama-lamanya. Tapi saudara, Abu Lahab itu diterangkan di dalam hadis Bukhari jelas setiap hari Senin dapat pertolongan, dapat syafaat. Dia jelas bakal menghuni neraka. Tapi setiap hari Senin selalu dari ibu jemarinya ini keluar air. Hausnya hilang. Dia minum dari air tadi hilang hausnya. Nikmatnya bukan main. Diimpikan sama saudaranya, sama keluarganya, bahwa dia dapat ampunan setiap hari Senin. Oh, ternyata Abu Lahab pernah girang, pernah gembira ketika baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, lahir pada hari girang. Kenapa? Karena ponakannya. Jadi kita biasa begitu, ya. Kalau ponakan kita lahir, kita kira. Padahal kita nggak tahu nanti ponakan melawan kakak dan mbaknya, mancingnya, apa pamannya. Udah gedenya kita nggak tahu nanti melawan kakaknya. Tapi kita kira. Abu Lahab juga begitu. Waktu Nabi Muhammad lahir, dia gila. Tanda girangnya, dia punya budak namanya Suwaibatul Aslamiyah, dia bebasin, dia merdekain. Girang gara-gara Nabi Muhammad lahir, girang doang tuh. Padahal marahin kagak, melihat kagak. Jadi waktu maulidnya Nabi, waktu lahirnya Nabi, dia girang. Kata ulama, famazannu bil abdil ladzi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata wahida. Lalu bagaimana kita nih? Kita yang senantiasa beriman kepada Allah, bukan orang kafir. Kemudian setiap hari kita gila mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita meninggal pun insya Allah mati husnul khotimah, bawa iman. Kira-kira yang begitu balasannya apa itu? Tentu balasannya sangat luar biasa, kebahagiaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita memperingati manusia agung yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Manusia besar yang dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutadun wan nasu kal hajari ya rabbi lil maqam waghfir lana ma
Ibu, hari ini kita peringati manusia yang sangat mulia. Yang kata ulama, ini manusia luar biasa. Karena disebutkan Muhammadun basyarun lakal bashar. Ini Nabi Muhammad manusia, tapi nggak sama dengan manusia. Kayak kita manusia, tapi tidak sama dengan kita. Diumpamakan bal yaqutatun wan nasrul hajar. Umpama Nabi Muhammad itu adalah batu intan permata dan manusia kebanyakan itu adalah batu-batu biasa. Bayangin saudara, permata ditaruh di pasir, permata ditaruh di kerikil, permata ditaruh di batu bata. Ya Allah, batu bata satu berapa harganya? Tapi intan permata satu biji aja. Ya Allah. Begitulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita maulid dari pagi sampai menjelang siang ini biar kita pulang bawa oleh-oleh. Bagaimana itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Sayyidina Husain, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada bapaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan putri Nabi Fatimatus Zahra, ya, Al-Batul Az-Zahra, yang selalu wangi, yang selalu harum, perempuan yang betul-betul mulia karena seumur hidupnya tidak pernah merasakan haid, tidak pernah merasakan mens. Kalau dia melahirkan sekejap nipasnya hilang, maka dia perempuan satu-satunya yang tidak pernah ninggalin sholat. Kembali itu. Berapa kali ninggalin sholat? Orang bentar-bentar men, kadang mennya lancar, kadang kagak lancar. Bukan men, istihadah, padahal tetap dia kagak sholat dulu. Dia bilang lagi ada darah. Ini Siti Fatimatus Zahra yang melahirkan turunan As-Sulalah Al-Qahirah yang kita kenal sekarang dengan para habaib. Ada Asgar, ada Al-Haddad, ada Al-Habsyi, ada Al-Qas, ada Al-Jubri, yang mereka sekarang sedang diserang oleh orang-orang yang tidak mempercayai bahwa mereka itu adalah turunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhalu sabilahu, khallu abwajatu. Biarkan mereka yang tidak percaya, kita tetap ikuti guru-guru kita bahwa mereka para habaib adalah anak turunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita di dalam Al-Qur'an dibagikan mencintai mereka. Kalau kita tidak ada cinta, tidak ada sayang kepada mereka, maka kita akan dipertanggungjawabkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain tanya sama ayahanda Ali bin Abi Thalib. Kakek itu Nabi Muhammad, kakek saya Nabi Muhammad itu kalau kumpul sama kawan-kawannya, kalau duduk di majlis rame-rame bareng-bareng, itu sifatnya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anakku wahai Husain, kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kumpul sama teman-teman, kumpul di majlis karena daimal bish. Beliau itu Nabi Muhammad pribadinya sangat menggembirakan, pribadinya sangat menyenangkan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Pantas jadi contoh buat kita sebagai umat. Sahabat-sahabat dulu
Kalau kumpul sama Nabi Muhammad SAW, kadang pengen buru-buru pulang. Karena indah melihat wajah Nabi Muhammad SAW, karena senang dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Terus kalau udah pulang sampai rumah, nih sahabat-sahabat udah pengen buru-buru balik lagi ketemu lagi sama Nabi Muhammad SAW. Karena begitu pribadi Nabi, tidak pernah menyakiti orang, selalu menggembirakan orang, sama kayak kita ini. Kita kalau punya teman dua, yang satu bawaannya ngenakin kita dulu, yang satu bawaannya ngeselin dulu. Kira-kira kita lebih condong kemana? Kita pasti lebih suka kepada yang enakin kita. Nabi itu basyasyatul wajhi, Nabi selalu tersenyum mukanya. Nabi itu air mukanya enak, enggak asem. Emang ada orang mukanya asem? Jadi bukan cuka aja, bukan mangga muda aja yang asem. Orang juga ada yang mukanya, tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW basyasyatul wajhi, mukanya tuh enak terus dilihat. Kenapa? Karena selalu tersenyum. Maka kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kalau mau sedekah, nggak punya duit, mau sedekah, nggak punya uang, karena Nabi senyum di wajah saudara kamu, maka kamu dapat pahala sedekah. Sama kayak kita punya tetangga, ya kita main ke rumahnya, assalamualaikum, itu tetangga kita mukanya enak, wajahnya asyik, bahasanya enak, lemah lembut. Ya, kita masuk kemudian dipersilakan duduk, ya, kemudian dikasih hidangan, padahal cuma air putih doang, atau sekalinya warna paling teh doang, makanan itu juga yang dikasih. Tapi karena wajahnya enak, penghormatannya enak, maka kita pun akan betah di situ. Tapi kalau kita punya tetangga yang sebelah kere misalnya, padahal orang kaya, pas kita masuk ke rumah AC-nya adem. Kemudian kita duduk di sofanya, apa jeblos, saking empuknya. Makanannya pun durian montong, anggur, minuman segala macam warna ada, dari yang putih, hitam, merah, apa warna, Masya Allah. Tapi mukanya kagak enak, nanjainnya aja begini. Makan dah tahu, makan dah pengen tahu. Ayo makan dah, silakan minum dah. Tapi mukanya kagak enak. Kira-kira kita bisa betah dalam amal itu? Tak bisa, tak betah kita. Biasa. Naluri kita, nurani kita senang sama orang yang murah senyum, enak, bengar, sama sama guru juga. Kita punya guru. Ada guru yang atuh tampaknya galak banget. Ada guru yang atuh tampaknya ajar, enak. Biasanya kita akan diberikan kepada guru yang ajar, yang enak. Jadi Nabi kita Muhammad SAW daimal bisri, selalu murah senyum, enak aja mukanya. Ya, kan kayak kita. Kalau kita kadang-kadang ketahuan lah, kalau mukanya lagi asyik aja, kayaknya tanggal muda, ya. Bilang kalau mukanya terkejut, pantas tanggal tua. Nauzubillah min dzalik. Kemudian lagi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Husain, ayahmu itu, atau kakekmu itu, Nabi kita Muhammad SAW, layyinal janib, Nabi itu lembut, Nabi itu tawadhu, Nabi itu enggak sombong. Diajarin ini biar dia kenal kakeknya.
Rupanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sifatnya lembut, tawadu dan tidak sombong. Padahal kalau mau main sombong-sombongan, mau main pantas-pantasan sombong, itu Nabi kita Muhammad paling pantas buat sombong. Tapi Nabi Muhammad bilang, wala fakhr, tidak ada kesombongan bagi diri. Nabi Muhammad tawadu, lembut dan tidak sombong. Padahal kalau mau sombong pantas banget ya Allah. Beliau sayyidul awwalin wal akhirin. Beliau pimpinan manusia dari awal sampai akhir. Sampai dikatakan Adam wa man dunahu tahta liwati. Nabi Adam sampai terakhir umat manusia semua berada di bawah bendera aku. Akulah pemimpinnya. Wa ana awwalu man yashfa' wa yushaffa. Aku orang yang dikasih mandat buat memberikan syafaat kepada orang-orang. Wala fakhr, dan aku tidak sombong. Karena orang-orang yang sombong itu biasanya mengacu kepada dua tokoh. Yang sombong itu dalam Al-Quran dua, Fir'aun dan Qarun. Ibu-ibu kenal Fir'aun? Kenal di mana ibu-ibu? Kalau ibu-ibu ada ibu-ibu Mesir. Di Mesir sana ada museum. Di sana ada raja-raja Ramses. Nah, Ramses II itu Raja Fir'aun yang pernah melawan membangkang kepada perintah Nabi Musa alaihissalam. Itu manusia sombong. Sampai dia bilang, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Sombong. Tapi Nabi kita Muhammad, beliau tawadu, beliau tunduk. Padahal dia pimpinan dunia akhirat. Yang kedua, orang yang sombong dalam Al-Quran disebutkan adalah Qarun. Qarun itu boleh kita bilang manusia paling kaya. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latatuqu dari musbah ulil quwwah. Qarun itu dulu miskin. Qarun dulu miskin. Lalu dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta doa, ya Musa, doakan aku biar Allah kasih kekayaan. Didoain kepada Nabi Musa, jadilah Qarun orang paling kaya. Ini Qarun, dia punya kunci-kunci kekayaannya, hartanya, gudang-gudangnya, kuncinya aja dibawa sama orang, 15 orang kuncinya nggak buat harta. Jadi kalau mau bawa kunci itu kudu bawa keledai, kudu bawa kuda, 60 kuda cuma buat bawa kuncinya doang. Itu kunci gudang. Gudangnya emas, permata, intan, berlian. Kuncinya ada, kagak bisa diangkat sama orang banyak. Kira-kira bagaimana kekayaannya? Ibu-ibu punya gudang juga. Gudang di rumah ada atau tidak? Kalau gudang kita buka di rumah kira-kira isinya apaan? Tikus dulu. Pakaian kotor, bak, ember, segala macam tuh gudang kita. Tapi Qarun gudangnya isinya permata, emas, segala macam kekayaan. Tapi dia sombong. Dengan kekayaannya dia bawa. Dia mau unjukin ke orang kampung. Dia mau kasih lihat ke orang kampung, ini loh harta. Ini loh kekayaannya. Allah gak ridho dengan orang sombong tersebut. Maka Qarun dan harta bendanya Allah tenggelamkan masuk ke dalam bumi. Gara-gara kesombongan. Maka kalau ada orang menemuin harta, habis digali, jadi dapat duit dapat harta, lalu disebut harta karun. Padahal kalau di sini ya nggak ada harta karun. Adanya di Mesir kan. Ya Allah. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu
Kata Sayyidina Ali, sahlal khuluq, akhlaknya sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung. Saking mulia dan agungnya, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pujian manusia lagi. Nabi kita itu yang puji langsung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat-sangat agung. Dan dikatakan lagi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tauladan yang mulia, contoh yang baik ada di dalam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu kata Sayyidina Ali, ma fi ayyabin. Nabi orangnya tidak suka mencela. Nabi orangnya tidak suka mencaci. Ini patut kita contoh sebagai umat. Ya, kita contoh, jangan kita suka mencela, jangan kita suka mencaci. Nabi jangan kata mencaci orang, makanan aja nggak pernah dicaci sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kayak kita makanan rasanya kurang enak aja, hampir dipiring sama mangkok, terbentar di meja, malah dalam ini. Laki-laki begini itu nggak nyontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza ahabbahu akalahu. Nabi kalau suka sama makanan dia makan. Wa illa kalau Nabi nggak suka boleh ditinggal. Nggak dibilang ini keasinan, ini kemanusiaan. Nabi nggak pernah mencela makanan, apalagi mencela orang lain, Nabi tidak pernah, dan Nabi selalu menjaga perasaan orang lain. Nabi selalu menjaga perasaan. Ibu pernah dengar cerita Nabi dikasih anggur sama sahabat. Nabi dikasih anggur. Biasanya Nabi kalau dikasih makanan itu langsung kasih kanan, kasih kiri, semuanya pada ngerasain makan. Tapi hari itu Nabi dikasih anggur, Nabi makan. Habis Nabi makan lagi. Habis Nabi makan, Nabi makan lagi. Sahabat-sahabat yang lain ngomong aja, kok Nabi tumben ini? Cuma tumben Nabi nggak bagi. Ya Allah. Setelah yang ngasih tadi pulang, yang Nabi udah makan, maka Nabi tanyain ke sahabat-sahabat lain, yang mau anggur silakan. Sahabat kayak dapat berkah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditandai nama Nabi, dimakan nama sahabat, pasti makan nama sahabat langsung makannya merem. Jadi kita tuh auto sama rasa, otomatis kita kalau sama rasa asam, mata kita langsung merem. Kagak tahan kejutnya. Kalau sama asin, ada kepapan kaki. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia. Nah, makanya basyarun latar basyar. Emang manusia tapi nggak sama manusia biasa. Dia bisa jaga perasaan orang, masya Allah. Bayangin coba kalau dikasih sama sahabat dimakan langsung asam terasa. Bagaimana yang ngasih? Malu yang banyak orang. Ketika dimakan, sahabat pada proses aseman. Begitulah kalian belum tentu bisa menjaga perasaan orang. Saya dari tadi saya makan satu, asam saya tahan. Yang penting yang ngasih dia. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi. Terakhir. Nabi Muhammad itu wala musyahid, Nabi itu penderma, Nabi itu enggak pelit. Ini yang mesti dicontoh sama umatnya. Jangan jadi umat yang pelit, jangan jadi umat yang korek, pantat kuning, apalagi
Ibu sering dengar kata-kata bakhil. Bakhil, dan ada hadisnya memang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, doribun ilan nar. Orang pelit itu jauh sama Allah, jauh sama manusia, dekat sama neraka, Dan orang yang dermawan kebalikannya, dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga. Kalau bakhil itu pelit kadang buat dirinya doang. Ada lagi yang di atas bakhil namanya syuhun mutok. Ya, itu pelit di atas pelit lagi. Kalau ustazah suka ngasih contoh begini. Ini misalnya Masjid Al-Mubarak ngadain ziarah. Biasanya ngadain ziarah ke Banten atau kemana? Sewa mobil, berangkatlah kurang lebih 60 orang. Biasanya udah diatur tuh. Ibu-ibu ini bikin tempe, bikin tahu, yang ini bikin kangkung, yang ini nasinya aja, yang ini sayur ini, yang ini buat udah diatur. Udah diatur semuanya. Lihat orang yang pelit. Orang yang pelit bawa juga dia. Cuma dia bawa seukuran dia. Dia bawa jeruk 1 buat dia. Dia bawa roti 1 buat. Dia bawa lontong 1 buat dia juga. Dia bawa ciki 1 buat dia juga. Itu namanya pelit bakhil. Itu yang begitu kira-kira kita demen gak tuh? Gak demen. Ada lagi yang lebih pelit dari itu. Ya, ketika diumumin nanti ibu ini bawa ini. Dia mikir, pada bawa semuanya ya. Kalau pada bawa semuanya, aku bisa bawa kalau begitu. Bener. Pas di mobil, dikasih sama dia. Dikasih lagi. Apa dia bilang? Kalau kau pakai rokok dapat juga banyak juga. Alhamdulillah. Itu namanya udah pelitnya kebangetan. Syuhun mutok, pelit yang ditaati, pelit yang diikuti. Itu kalau begitu tuh kira-kira kalau diajak duduk kalau kita satu bangku kita mau nggak dia? Gak mau ya Allah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pelit itu nggak ada yang mau nemenin. Ya, kemudian Allah juga nggak suka orang tersebut dan neraka bawaan yang dekat kayak mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang berakhlak mulia, orang yang tawadhu, orang yang berderma, orang yang selalu mendapatkan keridhaannya dan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti suri tauladan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih itunya semuanya harus hadir di majlis ilmu. Kalau mau tahu sejauh mana sifat-sifat Nabi, hadir di majlis ilmu, ngaji, insya Allah berkah selamat. Amin ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, rumah tangga kita semuanya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita, putri kita jadikan anak-anak putra putri yang soleh dan solehah, dan Allah tutup umur kita mati dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.